Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan keempat praktikum dasar pemrograman kali ini kita akan membahas tentang materi struct. Kalau kalian sudah baca modul, kalian pasti sudah tahu apa itu yang dimaksud oleh struct. Di modul dituliskan struct adalah struktur data yang digunakan untuk mengelompokkan variabel dari beberapa tipe data yang berbeda. Jadi di sini bisa saya tarik kesimpulan, struct itu adalah sebuah data yang dibentuk oleh beberapa data. Nah, apa sih gunanya struct itu? Fungsinya struct sendiri adalah untuk mengelompokkan beberapa data. Misal kalau kalian bikin sebuah variabel dengan punya komponen banyak ya, misal kayak di sini kalian punya buah apel. Nah, kalian kan pasti bikin variabel dengan nama misal apel underscore rasa gini misalkan. Kemudian kalian bikin lagi apel harga misal. Kemudian kalian bikin lagi apel kemudian warna misal. Nah, kalau misalkan kalian bikin cuma satu objek buah, cuma apel, kalian bisa bikin penamaan variabel kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian punya komponen yang sama tapi kalian punya objek banyak, misal kalian buahnya ini nggak cuma satu, kalian misal bikin 10 buah, ada apel, ada jeruk, ada mangga dan lain-lain. Nah, kalian kan pasti bakal repot bikin komponen rasa, harga, sama warna satu-satu. Nah, disinilah fungsinya sebuah struct. Oke, langsung kita masuk ke praktek aja. Kita ambil contoh yang buah aja ya, biar nggak repot-repot. Di contoh pertama, include iostream, kemudian using std Germain. Oke, kita bikin contoh struct buah aja. Jadi kalian cara bikin struct, kalian tulis struct, kemudian kalian bikin nama objeknya apa. Misal di sini kita bikin objek buah. Jadi struct buah. Jadi buah di sini adalah sebuah tipe data yang bisa menampung banyak data lain. Misal di sini saya pakai string warna. Kemudian dari buah ada integer harga. Kemudian ada string lagi aja rasa misal ini ya. Oke, karena pakai manipulasi string jadi include string. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah struct, sebuah data baru yang memiliki 3 data lain, yaitu string, integer, sama string lagi. Kita coba compile di sini, error apa enggak? Oke, sini nggak tampil apa-apa karena emang dari program kita memang belum buat variable atau output. Nah, di sini kita bikin variabel baru dari sebuah struct buah ini. Nah, cara pendeklarasian variabel ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa tulis nama variabelnya di sini. Misal di sini saya tulis apel sama jeruk. Nah, di sini berarti kalian sudah mendeklarasikan sebuah 2 struct dengan nama apel dan jeruk. Atau kalian bisa tuliskan langsung di fungsi mainnya. Misal di sini kalian bikin buah apel. Nah, jadi kalian bikin sebuah variabel apel dengan tipe data struct. Nah, di sini apel punya apa aja? Misal kalian ingin isi apel. Nah, ketika kalian mencet dot ada pilihannya harga, rasa, warna. Misal di sini saya pilih yang warna, saya isi apel warna merah. Kemudian coba saya outputkan cout apel dot warna. Oke, kayak gini. Coba kita run, harusnya nggak ada error. Oke, nah jadi di sini saya setelah mendeklarasikan apel, saya isi variabel, saya isi ya
saya isi variabel warna merah. Jadi ketika saya outputkan apel dot warna maka keluar warna merah. Nah, untuk cara pendeklarasian nggak cuma gini aja. Tadi kan ada dua ya saya bilangnya, di setelahnya struct dan sebelumnya titik koma dan di fungsi main. Nah, di fungsi main ini kalian juga bisa langsung mengisikan isian dari nama variabelnya itu. Jadi misal di sini saya hapus buah apel, dia punya isian tadi apa aja? Kan warna ya, warna string berarti merah kayak gini. Kemudian ada integer harga, misal sekilonya 20.000. Kemudian ada lagi string rasa, misal di sini saya kasih rasanya manis. Nah, di sini coba saya bikin output apel dot warna gini. Coba di compile. Oh, ini kurang titik koma. Nah, dia bakal keluar. Jadi misal kalian pengen bikin buah lagi nih, misal di sini kalian buat lagi ada buah manggis, kemudian di sini kalian isi manggis dot harga, misal kalian isikan 30.000. Kemudian di sini kalian outputkan cout manggis dot harga. Oke, coba di compile. Nah, maka keluar harga 30.000. Kemudian yang merah ini dia keluar dari warnanya apel. Oke, saya rasa sampai sini cukup paham untuk cara penggunaan struct. Nah, kalau kalian lihat modul lagi kan ada contoh penggunaan struct dengan menggunakan apa ini? Struct dengan struct di dalam array. Jadi struct ini kalian bisa gabungkan dengan penggunaan sebuah array. Oke, sini saya kasih contoh aja. kita hapus. Misal di sini saya bikin struct baru, namanya apa ya? Lihat, kita miripin kayak yang di modul aja ya, struct mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini ada atribut lain integer NBI, kemudian saya bikin di sini ada string nama misal. Oke, kemudian di fungsi mainnya, karena kita menggunakan konsep array, jadi kita deklarasi mahasiswa, misal namanya mas infor. Kita bikin array deklarasi 10 aja biar nggak usah banyak-banyak. Kemudian karena ini array, maka kita harusnya bisa melakukan input dan output secara perulangan ya. Kita buat ini dulu, cout masukkan jumlah mahasiswa. Oke, gini cin jumlah, jadi bikin lagi integer jumlah. Nah, setelah jumlah baru kita buat perulangan for integer i sama dengan 1. Kemudian kita buat i kurang dari sama dengan jumlah kayak gini. Kemudian i plus plus. Nah, di sini setelah kita buat perulangan for, kita buat output dulu. Masukkan bukan jangan masukkan lagi. Kita input data mahasiswa ke kita kasih i biar tahu ini mahasiswa ke berapa. Nggak bisa ya nih. Kemudian inline, dan kita buat lagi cout masukkan NBI
cin. Nah, karena di sini kita menggunakan struct, jadi kita tulis structnya cin mhs infor. Di sini array-nya kita kasihkan i karena dia dalam array perulangan. Nah, di sini mahasiswa infor kan ada dua atribut, ada NBI sama nama. Karena kita masukkan NBI, kita dotkan NBI dulu. Oke, seperti ini. Kemudian setelah NBI kita buat lagi buat yang nama. Masukkan nama mahasiswa infor dot nama. Oke, kayak gini. Setelah kita bikin input, kita bikin outputnya, yaitu cout data mahasiswa inline. Nah, di sini kita kasih perulang lagi for integer i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan jumlah i plus plus. Nah, di sini kita buat outputnya cout data mahasiswa ke oke, kayak gini. Jangan lupa inline. Dan apa tadi, pertama NBI, jadi kita buat outputnya cout NBI nya berapa, gini ya. Oke, NBI nya berapa, kita keluarin mhs infor, kita akses array nya keberapa, baru kita buat dot nbi inline. Jangan lupa ini kita ganti nama. Oke, kayak gini udah cukup. Coba kita compile. Oh, ini kurang titik koma. Compile lagi. Oke, nggak ada error. Nah, kita bisa menerapkan konsep array. Jadi misal di sini saya punya 3 mahasiswa. Nah, NBI pertama 1 namanya A, mahasiswa kedua NBI 2 namanya B, misal ketiga yang C. Nah, maka keluar output sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, di sini kita sudah bisa membuat array dengan konsep struct, atau dibaliknya, struct menggunakan array, struct di dalam array. Oke, setelah ada struct di dalam array, ada lagi yang namanya struct bertingkat atau biasa disebut nested struct. Jadi perumpamaannya itu seperti ini. Ini kita hapus dulu ya. Kita kasih perumpamaan gini. Kita punya dua struct. Nah, yang pertama itu struct-nya kita ambil film misal. Nah, di film ini kan kita kasih punya atribut judul misal ya, judul. Terus film punya atribut lain namanya apa ya, tahun film. Terus kemudian kita buat dua dulu aja. Nah, terus untuk struct kedua kita bikin lagi struct namanya struct, nama structnya itu apa ya, aktor misal. Nah, jadi aktor ini dia punya atribut lain namanya nama misal. Kemudian aktor punya umur. Nah, kita masukkan struct aktor ini ke dalam structnya film. Jadi di sini nanti film punya judul, tahun, sama aktor yang berisi punya tipe data aktor yang berisikan
sebuah struct aktor ini. Nah, jadi struct di dalam struct. Oke, langsung kita buat codingannya aja ya biar kalian langsung paham, gak susah. Misal saya buat struct yang udah dulu aja guys. Struct aktor kayak gini ya. Tadi aktor punya apa aja? Ada string nama kayak gini, kemudian ada integer, umur ya. Nah, kita bikin lagi struct film. Jadi dalam film ini dia punya atribut apa aja? Misal string judul tadi, judul, kemudian ada lagi dua integer tahun. Nah, yang ketiga ini kita bikin struct aktor. Nah, dalam struct aktor ini ada apa aja? Jadi aktor, misal di sini ada pemeran 1, kemudian ada aktor pemeran 2. Nah, kenapa saya langsung tulis aktor? Karena aktor ini sebuah struct. Jadi dia bisa menyimpan nama dan umur dari pemeran 1, dan ini aktor pemeran 2 bisa menyimpan nama dan umur dari pemeran 2. Nah, jadi ini udah sebuah konsep struct di dalam struct. Nah, untuk cara pengaksesannya gimana di fungsi main? Jadi di fungsi main ini kalian deklarasi dulu, misal dari aktor kita punya 2 ya. Misal saya kasih singkatan ini aktor 1 sama aktor 2. Kemudian dari film kita buat film 1 gini. Nah, kita isi dari aktornya dulu aja ya. Jadi aktor 1. Nah, dia punya variabel nama. Misal di sini saya kasih namanya Tom Lan misal. Kemudian aktor 1 dia punya umur, misal umurnya terserah deh 23. Kemudian ada kita isi lagi buat yang aktor 2, namanya misal di sini Tony Stark. Kemudian ada aktor 2 dot umurnya misal 50. Bebas wes, ini kan contoh. Nah, setelah kita buat isian dari struct aktornya, kita buat untuk filmnya. Misal di sini film 1, kita buat judul Spider-Man gini. Kemudian film 1 dot ini kok nggak keluar karena belum dikasih titik koma. Nah, ini integer tahun, misal tahunnya 2017 ya. Nah, setelah ini kita masukkan aktor pemeran 1 ini aktor 1 ke dalam aktor pemeran 1. Jadi caranya gimana? Jadi film 1 dot pemeran 1 ini kok nggak dikasih titik koma sih, gimana ini? Nah, jadi kalau di titik bakal keluar aktor pemeran 1. Nah, pemeran 1 ini isiannya kita ngambil dari aktor 1. Nah, aktor 1 ini dia punya apa aja? Punya nama, punya umur. Nah, kemudian film 1 punya pemeran 2 yang isiannya aktor 2 kayak ini. Oke. Nah, untuk outputnya kalian bisa langsung aja cout misal judul film. Jadi tinggal kalian tulis film dot film 1 dot judul inline, kemudian cout lagi tahun film 1 dot tahun, kemudian
siot lagi pemeran ini aja wis langsung kalian ambil film 1 dot pemeran 1. Nah misal di sini saya cuma outputkan namanya aja ya, berarti setelah film 1 dot pemeran 1 kalian buat dot lagi biar dia lebih spesifik. Dari pemeran 1 ini dia akan isinya sebuah aktor, ekstrak aktor ya. Aktor ini punya dua tipe data lagi, yaitu judul, yaitu nama sama umur. Nah di sini kalau cuma namanya aja ya kalian panggil yang nama. Kemudian untuk yang outnya misal pemeran 2 film 1 dot pemeran 2 dot nama. Oke, coba kita compile. Oke, nggak ada error. Nah, oh ini sih ini kurang spasi. Oke, dia udah keluar. Jadi judul film dia keluar Spider-Man karena sudah saya di sini sudah saya isi. Kemudian tahun filmnya 2017, pemeran pertamanya Tom Holland, pemeran keduanya Tony Stark. Oke, kayak gini. Jadi ini adalah contoh dari konsep struct bertingkat. Nah, untuk struct ini nggak cuma terbatas kayak ini ya, nama mahasiswa terus film gini aja, kalian bisa bebas eksplorasi tergantung kebutuhan dari program kalian. Jadi apa sih fungsinya struct ini? Jadi kalau kalian punya tabulasi data yang banyak dengan tipe data yang sama, kalian bisa menggunakan struct ini. Misal kayak tadi contohnya kalian punya 100 jumlah buahnya ada apel, jeruk, anggur, manggis dan lain-lain, kalian bisa pakai struct. Jadi kalian nggak perlu bikin apel harga, apel warna, terus jeruk harga, jeruk warna, manggis warna, terus manggis harga. Itu kan kalian bakal menyita waktu dan menyita jumlah baris dari codingan kalian. Oke, saya rasa sampai sini sudah paham semua. Selamat mengerjakan tugas praktikum. Sekian dan terima kasih.